Halo semuanya, hari ini aku mau share 5 tips bagaimana caranya untuk hemat dan ramah lingkungan saat Anda mempunyai bayi. Kenapa saya mengajak Anda untuk hemat? Udah jelas lah ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita memang ya sebisa mungkin hidup hemat lah ya, karena kita tidak pernah tahu kapan ekonomi akan kembali membaik. Kenapa harus ramah lingkungan? Nah, kita punya anak, kita tentunya mau nanti anak kita saat sudah besar 20 tahun lagi, kita akan mewariskan bumi yang masih indah, yang masih bersih, tidak dipenuhi sampah, polusi, sampah plastik, sampah mainan, sampah baju, dan sebagainya yang tidak bisa di-recycle, tidak bisa didaur ulang, dan juga tidak bisa hancur. Kalau Anda nggak tahu, popok untuk bayi aja tuh bisa 100 tahun baru hancur. Jadi kalau misalnya, ini bukan popok kain ya, popok yang itu tuh yang berbagai jenis merek seperti Pampers, Gun dan sebagainya, itu baru akan hancur 100 tahun lagi. Nah, saya tidak akan mengajak Anda untuk yang terlalu susah-susah, karena saya sendiri masih memakai popok disposable, karena ya popok kain hebat sih kalau Anda bisa, tapi buat saya agak terlalu banyak kerja, jadi saya memilih tips-tips yang lain. Nah, ini saya akan share tips-tipsnya kepada Anda-Anda semua. Yang penting apa yang Anda bisa lakukan aja, nggak perlu sempurna. Oke? Yang pertama, pada saat Anda mau punya baby atau baru punya baby, biasanya kan kehamilan 7 bulan mulai belanja ya. Jangan terburu-buru kalap belanja. Ini penting banget. Anda kalau mau belanja, um, kalau menurut pengalaman saya daripada nyari di internet, apa yang perlu disiapkan untuk bayi, um, lebih baik sih Anda bertanya kepada ibu, mami, tante, teman-teman yang sudah pernah punya bayi, jadi udah pengalaman sebenarnya apa aja sih yang perlu dibeli. Karena kebanyakan informasi yang saya dapat di internet itu super komplit, listnya panjang banget, dan pada kenyataannya banyak yang tidak terpakai. Ya, jadi mendingan nanya sama orang-orang yang sudah pengalaman. Jadi satu, jangan keburu-buru beli dulu. Sekedar sharing nih, dulu waktu saya punya anak pertama itu, anak pertama saya itu sangat minimalis. Kita belanja itu benar-benar sangat sedikit. Piyama cuma 3, baju lengan pendek cuma ada 6, celana pendek banyak sih, ada sekitar 2 lusin. That's all, bajunya dia cuma itu, dan kita sama sekali nggak beli mainan. Kenapa saya bilang jangan buru-buru beli, ini ada nanti tips-tips selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke selanjutnya, harap diingat jangan buru-buru beli, karena Anda akan menerima banyak sekali hadiah dari orang-orang, dari teman-teman, dari rekan kerja, keluarga, dan sebagainya. Jadi mendingan menunggu nanti akan diberi apa oleh mereka, lalu apa yang kurang baru beli. Oke? Jadi jangan keburu nafsu satu toko diborong semua, jangan. Kebanyakan nggak dipakai. Anak saya yang pertama sangat minimalis, tapi tetap aja ada banyak barang yang nggak kepake. Misalnya saya beli bedong kebanyakan, saya beli sarung tangan kebanyakan yang akhirnya nggak kepake, kaos kaki kebanyakan, selimut bayi akhirnya nggak kepake, karena anak-anak saya nggak ada satupun yang mau pakai selimut. Akhirnya saya kasih orang sih, tapi sayang aja gitu. Buang uang dan ya gitu deh, nggak hemat. Oke, nomor 2, manfaatkan barang-barang apa yang sudah ada di rumah. Nggak perlu semuanya khusus serba produk baby. Ini contoh aja ya, diaper bag atau tas bayi. Kan banyak dijual tuh tas khusus untuk bawa keperluan bayi. Nah, pengalaman saya dari 2 anak, sebenarnya nggak perlu diaper bag. Cukup tas gede apa aja yang dari PVC atau plastik atau apa yang gampang diseka, gampang dibersihkan, itu sudah jadi diaper bag yang bagus gitu, atau bahkan yang dikasih dari rumah sakit gitu, itu sudah bagus. Nah, kalau tas biasa, bedanya sama diaper bag apa? Diaper bag bagian dalamnya banyak kontainernya, tapi nggak perlu khawatir. Banyak sekali kantong-kantong yang Anda bisa dapat gratis yang untuk bisa jadi kontainer. Misalnya ini dapat waktu temennya anak yang sulung ulang tahun, ya. Banyak sekali hadiah pouch kalau Anda membeli bedak bayi apa segala macam, itu dapat banyak kantong yang lucu-lucu gratis, itu bisa dipakai, nggak harus khusus barang bayi. Lalu untuk mengatur nursery atau kamar bayi misalnya, kecuali Anda memang kepengen nursery yang khusus, memang ya Anda kepengen, misalnya anak pertama emang Anda kepengen yang bagus, nanti adik-adiknya bisa, ngikut kakaknya atau gimana. Tapi kalau saya sih
Ini contoh misalnya ya. Ini saya cuma pakai bekas biskuit untuk ngatur ini minyak telon. Ini minyak telon ini yang kayak buy one get one free gitu. Ini yang free-nya. Gitu. Lalu misalnya bib untuk belajar makan, saya nggak beli, nggak satupun. Dulu waktu anak pertama saya beli yang plastik, nyoba yang plastik yang ada kantongnya. Logikanya bagus kalau anaknya agak muntah-muntah atau gumoh atau nyembur, itu semburannya akan masuk ke dalam kantong kayak kantong kangurunya di bib. Tapi pada kenyataannya anak saya sangat benci bib itu. Mungkin karena panas, karena terbuat dari plastik, jadi akhirnya nggak kepake juga. Nah, untuk anak kedua ini, bib itu akan jadi sangat kotor. Karena yang namanya anak belajar makan masih cemot-cemot apa segala macem ya. Jadi, saya waktu itu beli bedong kebanyakan. Tapi nggak usah harus bedong, kain apapun yang ada di rumah, bekas baju Anda, bekas daster maminya, bekas shirt papinya, itu bisa dipakai untuk membuat bib seperti ini. Ini sebenarnya cuman kain dilipat dua. Kenapa dilipat dua? Karena kalau minuman tumpah apa segala macam, kalau cuman satu kasihan bayinya akan kedinginan, akan nembus ke bajunya basah. Jadi saya double dua biar agak tebel. Jadi si kecil nggak masuk angin lah waktu makan. Jadi dia merasa nyaman gitu. Nah, ini saya cuman lipat dua. Dijahit dikit lah ya, ini dikasih pitanya ini juga gratis loh. Saya memang kalau dapat parcel atau kado, kalau ada pita pasti saya kumpulin, karena anak saya itu sering bikin prakarya dan saya lebih suka dia zero waste, memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah daripada tiap kali mami beli kertas warna-warni, mami beliin pita baru. Nggak usah, tiap kali saya dapat kado atau parcel, pitanya saya simpen. So simple. Dari kain-kain bekas di rumah saya bikin 2 lusin seperti ini. Lalu misalnya tempat mainan, banyak hal yang bisa dimanfaatkan kok, barang-barang yang gratis. Ini saya dapat dari salah satu sepupunya anak saya yang ulang tahun. Ini buat tempat mainan, biar gampang dibawa kemana-mana. Nah, ini mainan-mainannya ada di sini nih. Jadi nggak perlu harus khusus barang bayi gitu, ya. Nggak perlu harus khusus barang bayi ya, kecuali ya baju bayi gitu. Lalu tadi tips yang kedua ya. Tips yang ketiga, jangan kemakan marketing. Misalnya apa? Misalnya dari zaman dulu nenek kakek kita, bayi itu simple, barang-barangnya cuma itu aja, kebutuhan pokok. Sekarang kayaknya bayi itu, ibu-ibu baru tuh kayak takut banget anaknya bakal kenapa-kenapa kalau nggak beli setengah toko. Barang-barang yang ajaib-ajaib misalnya, dan marketing tuh pinter, apalagi ibu-ibu baru itu dibikin takut kalau misalnya tidak membelikan apa-apa untuk anaknya. Contoh nih ya, sabun khusus untuk pakaian bayi. Saya nggak pernah pakai sabun cuci khusus untuk mencuci baju bayi. Halo, saya pakai sabun biasa, cuman baju bayinya memang dicucinya terpisah dari baju orang dewasa, karena baju bayi kan lembut ya, kalau kecampur jeans segala macem lebih cepat rusak. Lalu sabun khusus untuk mencuci botol bayi, ada yang namanya sanitizer loh, halo. Dicuci pakai sabun biasa aja, it's enough. Anak saya 2, semuanya sehat-sehat aja, biarpun saya nggak pakai sabun khusus yang katanya bagus untuk pokoknya yang seakan-akan kalau nggak pakai sabun ini nanti bayinya kenapa-kenapa. Pakai judgement Anda. Kalau misalnya bayinya oversensitif, Anda kan yang tahu anak Anda nih, kalau bayinya oversensitif mungkin memang harus pakai seperti itu. Tapi kalau bayinya sehat walafiat, nggak kenapa-kenapa kok pakai barang-barang yang tidak harus khusus untuk bayi gitu ya. Lalu barang-barang yang lucu-lucu misalnya ini saya nggak ngerti, baby cologne, ngapain bayi harus dikasih minyak wangi? Menurut saya bau bayi biarpun dia keringetan kecut pun itu enak gitu loh, nggak perlu dikasih minyak wangi atau baby cologne. Lalu baby apa sih yang buat rambut itu, lupa. Menurut saya bayi rambutnya paling cuma berapa lembar, itu nggak perlu dipakein yang kayak gitulah. Anak saya tuh cuman pakai lotion,
minyak telon sama bedak. Nah, bedak kontroversial ya, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kalau sesudah saya riset-riset sih, pokoknya asal bedaknya hati-hati, jangan kena pokoknya badan yang bolong-bolong, mata, mulut, lubang pantat. Kalau anak laki ya ujung kuluk tuh jangan sampai kena bedak karena bisa nyumbat. Tapi saya cuma pakai itu, saya nggak pakai yang lain-lain kayak kolon dan sebagainya. Lalu itu tadi yang ketiga. Oh iya, ini yang big thing, mainan bayi. Bayi pada waktu lahir belum bisa lihat dengan jelas, akan perlu mungkin sekitar 3 minggu untuk dia bisa mulai lihat bayang-bayang. Lalu saya lupa, coba di Google aja mulai minggu keberapa dia bisa melihat jelas. Jadi jelas bayi nggak perlu segala macam mainan mahal, apalagi yang harganya ratusan ribu apa segala macam, itu nggak perlu. Ini mainan favoritnya bayi saya nih, ini botol Pitalong bekas, sama ini bekas madu HDI. Dia suka banget main sama ini. Dia nggak bisa muternya, tapi buka tutup, dia masukin barang-barang ke dalamnya, dicemplungin gini, kelotak, dia ketawa-ketawa, diginiin. Dia seneng banget. Buat bayi segala macam, semua yang ada di sekitar adalah mainan. Jadi nggak perlu beli mainan khusus, dia udah sangat happy ya. Lalu tips yang keempat adalah, ini nggak semua orang mau sih, ada orang yang nggak setuju, ada orang yang juga gengsi, tapi saya orangnya nggak gengsian dan saya orangnya mencoba untuk lebih ramah lingkungan. Jadi anak saya banyak menggunakan barang-barang second atau bekas. Ada yang saya beli dari temen, ada yang dikasih gratis, ada yang lungsuran banyak banget. Saya beli dikit banget sih, kebanyakan lungsuran, orang ngasih gratis karena udah nggak pakai. Saya punya satu cerita nih. Saya punya bak mandi bayi ya. Itu udah dipakai 5 bayi. Itu tadinya punya anak saya yang sulung. Sesudah dia nggak pakai lagi, dipinjem sama temen kantor yang punya anak, dibawa ke Bandung, tuk. Dipakai sama anaknya. Waktu dia nggak perlu, ada teman sekantor lain yang barusan punya anak kembar, diminta. Jadi balik dari Bandung, balik ke Jakarta. Ya bukan khusus sih itu di Bandung, karena ya memang dia bolak-balik ke Bandung gitu. Balik ke Jakarta, dipakai anak kembar 2. Berarti udah berapa bayi? 1, 2, 3, 4. Nah, waktu saya punya anak yang kedua, sama teman saya ini dibalikin lagi ke saya, dipakai sama anak saya yang kedua. Jadi anak saya adalah bayi kelima yang make itu bak mandi gitu. Jadi wah, saya sangat merasa, saya menyelamatkan lingkungan dengan jadi 4 bak mandi nggak perlu berakhir di tempat sampah. Nah, sekarang bak mandi itu udah bocor. Tadinya mau saya buang nih, nggak mungkin juga dikasih orang lain. Tapi Mbak bilang, Bu, itu kan keranjang cucian yang buat ngambilin baju dari jemuran, itu kan udah rusak. Pakai itu aja. Nah, jadinya bak mandi yang udah bocor itu sekarang buat ngangkat jemuran. Gitu. Lalu barang bekas ada juga yang gengsi sih. Kalau Anda memang nggak setuju gengsi sih nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak ya. Again, saya orangnya lebih milih ramah lingkungan. Tapi saya menerima banyak sekali barang-barang lungsuran, misalnya mulai dari mainan. Mana ini bagus banget, dari plastik yang jelas bermutu tinggi. Kayak dari Mother Care deh. It's so cool, aslinya pasti mahal. Ini dikasih sama temen yang anaknya udah nggak main lagi. Lalu saya bahkan dapat mainan yang kayak gini nih. Ini bisa joget-joget, lucu banget. Ini saya juga dikasih. Lalu baju bayi saya dapat lungsuran banyak sekali. Jadi mungkin 90% bajunya anak saya itu lungsuran dan bagus-bagus. Lihat nih contohnya. H&M. So cute, right? Ini ada penguin dan ini timbul. Ya, timbul. Jadi nggak cuman dicetak, tapi ada timbulnya. So cute. Dan saya nerima baju ini ada kali sekarung penuh, banyak banget mainan juga. Jadi untung saya belum terlanjur beli banyak-banyak. Dan saya dikasih pun juga
nggak habis dipakai sendiri karena banyak banget yang ngasih, jadi sebagian juga saya kasih lagi ke orang lain, tentunya dengan seizin yang pertama ngasih ya. Saya bilang, kalau saya nggak pakai boleh nggak saya kasih ke orang lain. Oh iya ya, pokoknya tuh keluar dari rumah karena menu-menu rumah, yang ngasih bilang gitu, menu-menuin rumah katanya gitu. Apalagi barang bayi itu dipakainya cuma sedikit. Oh, box bayi anak saya yang kedua itu juga lungsuran dari adik ipar saya. Box bayi dari kokonya dulu udah dilungsurkan ke orang lain, karena saya pikir anak udah 6 tahun gak dikasih anak kedua, saya ada miscarriage apa segala macem, kayaknya Tuhan gak bakal ngasih, jadi ya udah gak usah. Sesudah barang-barang semua dikasih yang gede-gede, nongol anak yang kedua, puji Tuhan. Nah, jadi saya ngasih box bayi ke orang lain, saya juga dapat box bayi dari orang lain gitu. Nah, jadi kalau Anda nggak gengsi dan Anda memang peduli lingkungan, halo-halo aja ke temen keluarga, temen kantor, oh ada yang mau ngasih barang bayi yang udah nggak kepake nggak gitu. Pasti akan banyak yang ngasih. Di kantor saya aja, klub ibu-ibu menyusui itu ada mungkin sekitar 50 orang gitu. Jadi kebayang kan, mereka bisa tuker-tukeran mainan, baju, atau mungkin yang salah beli gitu. Atau di Facebook Marketplace itu juga banyak barang bekas, mulai dari box sampai sanitizer. Sanitizer saya udah dikasih ke orang lain, saya juga dikasih sama orang lain, jadi saya nggak beli. Lumayan kan ngirit. Sampai alat masak buat empasi bayi saya juga dikasih. Yang kelima, kalaupun Anda akhirnya harus membeli atau memutuskan untuk membeli, ya, untuk membeli baik bekas maupun baru, jangan beli terlalu banyak. Jangan beli terlalu banyak baju, jangan beli terlalu banyak mainan, jangan beli terlalu banyak buku, jangan beli yaitu tadi yang barang-barang marketing yang nggak perlu, seperti baby cologne supaya bayi wangi. Bayi udah wangi, nggak perlu kayak gitu. Jadi jangan beli terlalu banyak. Kenapa jangan beli terlalu banyak? Barang bayi itu imut banget, yang jualan tuh pinter banget buat bikin kita mami-mami ini berpisah sama uang ya. Tapi Anda ingat, bayi itu cepat gede kalau dibeliin baju kebanyakan. Dan ini yang ngasih saya juga bilang sih, banyak baju yang akhirnya nggak kepake karena dia lapar mata. Rezeki anak saya, makasih Tuhan. Nah, itu bayi cepat gede gitu. Jadi dipakainya tuh cuma sebentar, makanya mendingan beli sedikit dulu, beli yang rada gedean nanti beberapa. Siapa tahu ada yang ngasih, kayak saya banyak banget dikasih gitu. Lalu kalau misalnya baju bayi itu sebenarnya nggak akan cepat kekecilan, cuman akan cepat kependekan. Maka ini yang saya lakukan nih. Saya nggak langsung buang waktu udah kependekan. Ini tadinya dilipat begini. Saya buka jahitannya, dipanjangin. Jadi masih bisa dipakai lebih lama. Udah dikasih, gratis, bagus, dipanjangin lagi. Jadi bisa dipakai lama banget gitu. Ini saya pakai buat piyama karena tebel dan lengannya panjang ya. Kita kan bukan di negara 4 musim. Jangan beli terlalu banyak mainan. Ini dikasih. Dan seperti saya udah bilang, mainan favorit anak saya ini. Nggak usah beli terlalu banyak mainan. Yang terakhir, ini bukan tips, tapi saya cuma mau bilang bahwa Anda nggak perlu merasa bersalah kalau tidak membelikan terlalu banyak barang untuk anak Anda. Menjadi ibu itu bukan cuman segampang beliin segala macam yang paling mahal, udah selesai berarti saya ibu yang hebat atau ibu yang baik. No, gampang banget kalau kayak gitu ya. Jadi ibu tuh seumur hidup. Dan ingat, nanti kalau udah besar nih, tadi saya bilang jangan kebanyakan baju, jangan kebanyakan beli mainan. Nanti kalau dia udah gede, dia akan mulai minta. Dan pada saat itu dia akan sudah bisa enjoy barang-barang yang dia beli. Dia akan mulai ngerti baju bagus, dia akan mulai ngerti mainan bagus. Kalau masih bayi dia nggak ngerti buat apa. Kalau mau beli beberapa yang bagus untuk di foto-foto, ya beli aja secukupnya gitu, supaya orang tuanya seneng kalau di foto lucu gitu ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau nggak mengeluarkan uang segedubrakan untuk bayi Anda. Nanti dia akan perlu banyak uang. Susu, popok, pendidikan, nanti kalau dia married, kalau suatu saat dia udah gede, Anda mau membantu dia down payment rumah pertama atau apartemen pertama, daripada buat beli mainan sama baju, mendingan bajunya ditabung untuk itu, diinvestasikan supaya bisa berbunga.
akan jauh lebih berguna seperti itu. Menurut saya. Tapi ini tips dari saya, ya masing-masing terserah sih. Saya cuman share tips yang mungkin saya harapkan bisa berguna untuk beberapa orang. Jadi saya ulang lagi ya. Nomor 1, jangan keburu-buru beli. Nomor 2, manfaatkan barang-barang yang ada, tidak harus barang khusus bayi. Nomor 3, jangan kemakan iklan marketing atau ditakut-takutin. Nomor 4, barang bekas, pinjaman, lungsuran. Dan nomor 5, kalaupun harus beli, jangan beli terlalu banyak atau kalap. Dan tentunya kita semua berusaha menjadi ibu yang terbaik dari anak kita. Oke, semoga membantu. Thanks for watching. Bye.